Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari aplikasi turunan fungsi trigonometri, namun bukan dalam bentuk soal cerita. Ya, subbab yang hari ini kita pelajari, itu adalah tentang titik stasioner dan jenisnya. Oke. Dulu sebenarnya titik stasioner ini sudah ada di turunan fungsi aljabarnya ya. Stasiun artinya tetap, artinya dia nggak naik, nggak belok gitu. Nah, di sini ibu akan merefresh ya. Ibu yakin kalian pasti lupa. Ya, yang pertama yang ibu bahas adalah titik stasioner fungsi aljabar. Fungsi aljabar itu terkait dengan nilai maksimum dan minimum ataupun fungsi naik turun. Yang kedua tentang titik stasioner tapi fungsinya trigonometri. Nah, ini kita juga harus tahu titik maksimum dan minimumnya. Nah, biasanya nama lain dari titik stasioner itu ada macam-macam menyebutnya ya, beberapa buku. Itu bisa yang pertama ada titik ekstrim. Yang kedua ada yang menyebutnya titik kritis atau titik optimal ya. Ini nama lain dari titik stasioner. Geser dulu. Nah, stasioner ya, titik stasioner. Ya, ibu buat sini yang pertama dia syaratnya yaitu harus turunan pertamanya atau f aksen x-nya itu haruslah 0. Ya, yang kedua jenis-jenisnya. Ya, yang jenis-jenisnya itu yang pertama ada titik maksimum. Yang kedua ada titik minimum. Dan yang ketiga ada titik belok. Nah, kalau maksimum dan minimum dalam kurva fungsi kuadrat biasa disebut dengan titik puncak atau titik balik ya. Titik balik maksimum berarti dia kalau kurvanya titik balik maksimum ya. Biasanya begini. Titik balik maksimum nih titik puncaknya, berarti kurvanya ngadepnya gini. Kalau titik balik minimum biasa di sini titik puncaknya di bawah, makanya minimum. Ini gambar. Kalau titik belok ini dia f double aksen x-nya, ya turunan keduanya itu sama dengan 0. Ini syarat dan jenis dari titik stasioner. Nah, gimana cara kalau ada soal ya? Caranya gimana untuk menghitung atau menemukan titik stasioner? Ya, kalian punya dua cara. Yang pertama, boleh pakai uji turunan pertama. Ya, uji turunan pertama ini nanti ada istilah yang namanya selang kemonotonan. Atau kalian bisa juga, artinya dua cara ini boleh dipilih sama aja. Uji turunan kedua. Uji turunan kedua itu ada syaratnya lagi. Ya, jika f double aksen x-nya lebih dari 0, maka disebut dengan titik minimum. Jika f double aksennya sama dengan 0, maka dia disebut titik belok. Ya, seperti tadi syarat yang di atas. Nah, yang terakhir jika turunan keduanya kurang dari 0, maka disebut titik maksimum. Nah, 3 ini yang harus kalian ingat jika kalian mau menggunakan cara ke uji turunan kedua.
Oke, Ibu kasih contoh soal ya. Untuk merefresh dahulu, bentuk soalnya adalah aljabar dulu. Kalau fx-nya adalah x min 3 dikuadratkan. Pertanyaannya adalah tentukan titik stasioner dan jenisnya. Nah, kita bisa jawab di sini anak-anak. Ya, jawabnya pakai hijau ya. Kalian mau pakai uji mana nih? Ya, pakai cara pertama aja ya. Kita coba pakai uji turunan pertama. Artinya satu soal itu boleh dikerjakan dengan uji turunan pertama ataupun uji turunan kedua. Nah, Ibu jelaskan di sini uji turunan yang pertamanya dulu. Oke, fx-nya tadi berapa? Langsung aja ya. X min 3 dikuadratkan, kita buka kurung nih. Ini dikuadratkan x kuadrat. Min 3 jadi plus 9, nilai tengahnya menjadi min 6x. Nah, ini kalau kita substitusikan ke dalam, kali semua menjadi x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat ditambah 9x. Karena tadi syarat titik stasioner itu, pokoknya langkahnya kalian harus ikutin ya, adalah f aksen ya, turunan pertama, f aksen x-nya 0, berarti turunan dari ini berapa? Oh, 3x kuadrat min 12x ditambah 9 sama dengan 0. Supaya mudah memfaktorkan, kita bagi 3. Jadi berapa kita bagi 3? Ya, x kuadrat min 4x ditambah 3 sama dengan 0. Sediakan kurung untuk memfaktorkan seperti biasa ya. 3, 1. Tandanya apa biar jadi min 4? Pasti min. Nah, maka titik stasioner, bukan titik. Nilai x stasionernya yang pertama adalah 3. Kalau titik itu ada x, y ya. X keduanya adalah 1. Nah, kita udah dapat nih. Karena kita menggunakan uji turunan pertama, ya, uji turunan pertama itu harus pakai selang kemonotonan, maka kita ilustrasikan grafik. Ya, di sini 1, di sini 3 ya, ibaratnya nih. Ini tarik ya, ini tadi 1, 3. Nah, selang kemonotonan tuh artinya ada di sini, dan di sini. Ada 3 tempat biasanya dulu kalau menentukan plus minnya. Nah, kita harus uji titik 0 ya. Uji titik 0 untuk menentukan plus minusnya. Ya, dari x kuadrat min 4x tambah 3 sama dengan 0. Berarti 0 kuadrat min 4 kali 0 tambah 3. Hasilnya berapa ya? 3 ya. 3 itu lebih dari 0. Berarti 0 ini kan adanya di sekitar sini nih. Daerah 0 itu adanya di sini. Nah, 0 daerah itu bernilai positif. Berarti f double aksen x-nya dia karena lebih dari 0 ya, berarti dia di sini disebut fungsi naik. Karena dia lebih dari 0. Lebih dari 0 maka naik. Ya, ibaratnya gini, dia akan naik ke sini. Nilai maksimumnya ada di x sama dengan 1. Nih, selang di antara x kurang dari 1. Maka fungsi itu naik. Nah, di selang antara 1 sampai 3, ya, di selang antara 1 sampai 3, kita cek lagi. Ya. Berarti yang pertama ini, berarti fungsi akan maksimum pada x sama dengan 1. Nah, kita mau mencari nilai y-nya, yaitu f x sama dengan, kalau nyari nilai y-nya kita balikin ya ke soal awal banget sebelum diturunkan. Berarti x-nya tadi 1, fungsi 1 berarti 1 dikurang 1 dikurang 3 dikuadratkan. Jadinya berapa? 4. Maka titik stasionernya adalah 1,4. Nah, kita mencari yang
selang kedua. Ini berarti nilainya plus ya. Ibu pakai merah deh. Di sini daerahnya plus, udah pasti di sini min, di sini plus. Berarti kalau dia selang monoton antara 1 sampai 3 dia negatif, berarti kan kurang dari 0 dong. Maka f aksen x-nya kurang dari 0. Maka fungsi dia akan turun. Ya, maka kurang lebih dia akan turun begini. Di selang antara 1 sampai 3. Berarti kita cari lagi. Berarti fungsi akan minimum pada x sama dengan 3. Ya, maksimumnya di 1, minimumnya akan di 3. Gitu ya. Maka fx-nya adalah, kita substitusikan ke soal awal banget, menjadi fungsi 3. Berarti 3 dikali 3 min 3 dikuadratkan. Berapa ya? 0. Berarti titiknya x-nya 3, y-nya 0. Oh, akan berada di 3,0. Nah, kalau ibu tanya di sini f selang antara x-nya lebih dari 3, berarti f aksennya positif ya. Positif lebih dari 0 juga. Maka di sini akan fungsi naik. Jadi kira-kira kurvanya seperti ini. Gitu. Ya, sehingga kesimpulan dari pertanyaan nomor 1 kita dapat jadi jenis titik stasioner pada fx sama dengan berapa tadi? X min 3 dikuadratkan, yaitu akan maksimum di titik 1,4 dan minimum di 3,0. Gitu ya anak-anak ya. Ini kalau pakai uji turunan pertama. Ya, ada selang kemonotonannya. Artinya sketsa kurva. Oke, ibu contohkan lagi soal yang kedua. Jika fx-nya adalah 1/4 x pangkat 4 dikurang setengah x kuadrat. Tentukan titik stasioner dan jenisnya. Sama ya. Tapi menjawab soal nomor 2 ya, ibu pakai uji turunan kedua. Kalian bebas nanti ngertinya mau pakai uji turunan pertama atau uji turunan kedua. Kita lihat dengan cara uji turunan kedua ya. Pertama, fx-nya 1/4 x pangkat 4 min setengah x kuadrat. Nah, kita diminta cari titik stasioner. Kita ingat syaratnya dulu, langkah pertama. Syaratnya adalah f aksen x sama dengan 0. Ini kita turunkan. Ya, 1/4 x pangkat 4 itu adalah kebalikannya ya, integralnya dari x pangkat 3 min x. Ya, kalau diturunkan kan ini. Lanjut lagi sama dengan 0. Ya, jadi turunan itu harus aljabar harus sudah bisa. Maka x-nya ya, karena di x pangkat 3, x yang kita keluarin dulu berarti tinggal x kuadrat kurang 1. Nah, ini titiknya berarti ada 3 nih. Nah, x ini kita faktorin. Berarti x plus 1, x min 1 gini ya. Maka nilai x1-nya 0, nilai x2-nya min 1, nilai x3-nya adalah 1. Nah, karena ini titiknya lebih dari 2, enaknya memang pakai uji turunan kedua. Nah, kita harus tulis lagi tadi. Jika f double aksen x-nya lebih dari 0 disebut minimum. Jika f double aksen x-nya sama dengan 0 disebut titik belok. Jika f double aksen x-nya kurang dari 0 disebut titik maksimum. Nah, ini syarat kalau kalian pakai uji turunan kedua. Ya. Oke, kita cari turunan
keduanya dulu, karena kan kita pakai turunan kedua caranya. Tadi kita udah temu f aksen x-nya ya, x pangkat 3 min x. Berarti f double aksen x-nya berapa? 3x kuadrat min 1. Ya udah, kita tinggal substitusikan sama-sama. Kalau f double aksennya 0, kita ganti x-nya sesuai dengan ini ya. Ada 3. 0 berarti 3 kali 0 kuadrat min 1 berapa? Min 1. Min 1 berarti kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 maka disebut maksimum. Ya. Titik keduanya min 1. X-nya. Berarti 3 dikali min 1 kuadrat kurang 1. Hasilnya berapa? 2 ya. 2 lebih dari 0 maka minimum. Titik yang ketiga, X-nya. Kalau X-nya 1, berarti 3 kali 1 kuadrat kurang 1. 2 juga ya, 2 lebih dari 0, maka minimum. Kita udah temu nih, max, min, min. Ya, berarti nggak ada yang belok. Berarti kita cari titik Y-nya, karena kan diminta titik stasioner. Kita menentukan nilai Y-nya. Oke, hitung aja ya. Cari nilai Y. Mencari titik Y-nya. Substitusikan kemana kalau nyari titik Y? Karena kan ditanya titik stasioner itu X, Y. Kita kembalikan ke soal awal, yaitu 1/4 X pangkat 4 min setengah X kuadrat. Yang pertama, kalau titiknya 0, ya udah substitusi udah pasti 0 ya. Maka titik pertama dapatnya 0,0. Titik kedua, kalau X-nya min 1, berarti 1/4 X pangkat 4 min setengah X kuadrat. Berarti 1/4 dikali min 1 pangkat 4 dikurang setengah dikali min 1 dikuadratkan. Ya, ini jadi 1/4 dikurang setengah. Ya. Oke, menjadi min 1/4. Kalian temukan titik keduanya, berarti min 1, min 1/4. Gitu. Titik yang ketiga dicari coba ya. Y sama dengan 1/4 X pangkat 4 min setengah X kuadrat. Oke, 1/4 dikali 1. Berapapun 1 dipangkatkan genap tetap 1 ya. Dikali 1, berarti 1/4 dikurang setengah akan menjadi 1/4. Maka titik ketiga adalah 1,1/4. Maka kesimpulannya adalah jadi titik stasioner fungsi f(x) tersebut akan maksimum di 0,0 dan minimum di min 1, min 1/4 dan 1,1/4 ya. Ini jawabannya. Jadi kalian mau pakai cara uji turunan pertama atau uji turunan kedua bebas ya. Lanjut soal berikutnya yang trigonometrinya. Jika f(x) sama dengan sin 2x ya pada selang atau interval 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan pi. Soalnya sama ya. Tentukanlah titik stasioner dan jenisnya. Lebih enak pakai yang mana? Kita jawabnya. Ya, sepertinya langkah mudahnya yaitu dengan uji turunan kedua ya. Uji turunan kedua. Oke, f(x)-nya tadi adalah sin 2x. Berarti kita cari dulu titik stasionernya. Yaitu f aksen x sama dengan 0.
Turunan dari sin 2x, karena ada x-nya ada koefisien 2, berarti 2 terdepan. Sin turunannya adalah cos. Ya udah, karena soalnya 2x, cos 2x. Ya. Berarti bagi 2 tetap begini ya. Cos 2x sama dengan 0. Kita harus cari nilai x-nya. Berarti berupa derajat. Ya. Artinya nilai cos 0 derajat, berapa sih nilai cos yang hasilnya 0? Ada di titik 90 derajat sama 270 derajat ya. Cek cos yang nilainya 0 itu adalah cos 90. Tapi ini masih 2x. Nah, ini harus hati-hati. Maka x-nya kita dapat 45 derajat, ini 135 derajat. Gitu ya. Nah, tadi syarat uji turunan kedua kalian harus ingat. Karena kita pakai uji turunan kedua, syaratnya apa? Jika turunan keduanya lebih dari 0 disebut minimum, jika sama dengan 0 disebut belok, jika kurang dari 0 disebut maksimum. Gini ya. Sekarang kita tinggal hitung turunan keduanya. Ya, turunan keduanya dari f aksen x-nya tadi berapa? 2 cos 2x. Maka f double aksennya berapa? 2. Kan nggak diturunin ya, tetap 2. Kemudian karena di sininya ada 2, berarti taruh depan. Cos turunannya adalah min sin, ya udah 2x. Berarti jadi min 4 sin 2x. Ini turunan keduanya, anak-anak. Jadi dasarnya itu adalah mencari turunan kedua. Tadi kita udah dapat ya x yang pertama, yaitu x yang pertama adalah 45 derajat. Maka kita substitusi f double aksen 45 derajat berarti min 4 dikali sin 90 derajat. Jawabannya berapa? Min 4. Min 4 itu kurang dari 0. Maka titik ini maksimum. Gitu. Jika f double aksennya tadi titik kedua berapa? 135 ya. 135 derajat berarti min 4 dikali sin 2 kali 135 270. Sin 270 berapa? Ya, ingat analisis kurva yang minggu lalu Ibu ajarkan. Berarti kalau kita lihat adalah min 1 ya, sin 270 ya, berarti min 4 dikali min 1, 4. 4 itu lebih dari 0, maka titiknya minimum. Gitu. Sekarang kita nemu x-nya 45 sama 135. Kita kan harus nyari nilai y-nya. Harus kita cari nilai y atau cari titik y. Kan titik itu x, y. Berarti min 4 dikali sin 90 ya anak-anak. Ya, kita ke fx awal yaitu sin 2x. Ya udah, berarti kalau x-nya tadi 45, berarti sin 90. Sin 90 berarti 1 ya. Maka titik yang kita dapat dari sini adalah 45 derajat, 1. Karena ini soalnya trigonometri, pasti derajat ada derajatnya ya. Yang kedua, cari titik nilai y yang kedua. Kalau fx-nya tadi adalah 135 ya, dari titik stasioner yang awal. Berarti sin 270. Sin 270 itu adalah min 1 gitu. Kalau min 1 berarti kita dapat titiknya 135 derajat, min 1. Berarti kesimpulannya jadi titik stasioner fx sama dengan sin 2x akan maksimum di 45 derajat, 1 dan minimum
di 135 derajat, min 1. Ya, inilah contoh soal untuk titik stasioner dan jenisnya, anak-anak. Ya. Oke, itu tadi langkah untuk menentukan titik stasioner ya. Stasioner itu ada 3. Apakah dalam kurva tersebut dia maksimum di posisi titik berapa, minimum di titik berapa, ataukah dia belok di titik berapa. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian, tugasnya Ibu berikan hanya 1. Jika fx-nya adalah 4 cos x ditambah cos 2x pada selang ya 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2pi. Sama kalian tentukan titik stasioner dan jenisnya. Oke. Terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa jika kalian belum paham, boleh setel diulang lagi video ini ataupun kalian bertanya langsung di grup WA. Terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya.